Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Nah, baiklah, di sini saya Farah Fahesa dari BKI 5A ingin menyampaikan 3 teori tentang psikoterapi barat. Nah, jadi kan teori psikoterapi barat itu banyak. Nah, di sini saya ingin menyampaikan 3 saja. Yang pertama itu adalah psikoanalisis. Nah, jadi psikoanalisis ini dicetuskan oleh seorang tokoh psikologis yaitu Sigmund Freud. Nah, jadi di psikoanalisis ini itu tuh pengobatannya dengan cara mengembalikan ingatan-ingatan masa kecil seorang klien, dan juga ini bertujuan untuk menyadarkan si klien tentang permasalahan-permasalahan kecilnya yang tidak ia sadari, dan juga untuk memperkuat ego si klien agar tetap kuat menghadapi realita kehidupan. Nah, untuk jenis-jenis terapi psikoanalisis yaitu yang pertama adalah asosiasi bebas. Nah, di asosiasi bebas ini si terapis ini nih meminta agar klien membersihkan pikiran-pikirannya dari beban-beban pikiran yang sedang ia rasakan sekarang dan menenangkan diri agar bisa mengembalikan kenangan-kenangan pada masa lampau. Jadi misalnya gini nih, si terapis menyuruh si klien untuk berbaring di balai-balai atau di tempat tidur gitu kan. Nah, nanti tuh si terapis ini posisinya di belakang klien agar tidak mengganggu pandangan si klien. Jadi si klien disuruh untuk berbaring tenang, melepaskan kepenatan pikiran klien. Selanjutnya berusaha untuk mengembalikan kenangan-kenangan pada masa lampau seorang klien. Yang kedua adalah penafsiran atau interpretasi. Jadi di sini seorang terapis itu menerangkan atau menjelaskan arti-arti atau makna-makna dari gerakan-gerakan si klien saat melakukan teknik psikoterapi. Yang ketiga adalah analisis mimpi. Jadi menurut Sigmund Freud itu tuh analisis mimpi ini sangat penting ya dalam melakukan kegiatan psikoterapi. Karena apa? Jadi analisis mimpi ini bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan apa yang tersimpan di dalam alam bawah sadar. Nah, jadi biasanya yang kita simpan lama-lama di alam bawah sadar, terus juga sesuatu yang belum terselesaikan sama kita, suatu keinginan itu tuh bisa muncul dalam mimpi. Nah, tapi mimpinya bukan mimpi yang gak bermakna ya. Misalnya kayak kita mimpi cuman yang sekilas-sekilas aja yang gak penting, itu kan biasanya kan langsung lupa sama kita. Nah, biasanya mimpi yang bermakna itu terus terulang kayak gitu. Nah, terus juga kayak membekas di dalam pikiran, itu baru mimpi yang bermakna. Selanjutnya adalah analisis resistensi. Jadi ini nih artinya adalah perlawanan dari seorang klien terhadap terapis. Ini biasanya setelah si klien ini nih menyadari sesuatu yang tidak ia senangi kayak gitu. Nah, jadi menurut dia tuh tidak sesuai dengan yang ia rasakan sekarang. Jadi itu tuh kayak gejolak-gejolak untuk melawan si terapis. Selanjutnya adalah analisis transferensi. Analisis transferensi ini artinya adalah pemindahan emosi dari satu objek ke objek lainnya. Misalnya gini, misalnya seorang klien ini kekurangan figur orang tua. Nah, jadi si terapis ini menggantikan figur orang tua tersebut hingga terjadilah atau sering terjadi si terapis ini si klien ini sayang kepada si terapis atau nyaman kepada si terapis. Jadi ia tuh menganggap si terapis ini adalah orang tuanya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan psikoanalisis. Yang pertama yaitu kelebihannya ya. Kelebihan yang pertama itu adalah terapi ini atau teori ini nih atau terapi ini nih memiliki landasan teori. Nah, yang kedua itu tuh memudahkan si terapis ini untuk mengetahui permasalahan klien, karena ini nih bakal dimulai dengan mencari tahu pengalaman klien pada masa lampau. Dan juga teori ini nih
bisa membuat si klien ini menyadari permasalahan yang tidak ia sadari sebelumnya. Selanjutnya adalah kelemahan teori psikoanalisis. Jadi kelemahannya adalah teori ini nih atau prakteknya tuh memerlukan waktu yang lama. Jadi membuat si klien ini kehabisan banyak uang dan juga membuat klien merasa jenuh. Teori kedua adalah teori personal concert. Jadi, teori personal concert ini biasanya disebut juga dengan client concert, ya kan? Nah, merupakan salah satu cabang psikologis humanistik. Nah, jadi teori ini nih dicetuskan oleh Carl R. Roger. Nah, jadi di sini itu tuh Carl R. Roger ini sangat percaya kepada kemampuan seorang manusia. Jadi dia tuh berpercaya bahwa manusia itu mampu bergerak untuk bersosialisasi dan mampu mendapatkan apa yang ia inginkan. Si Carl R. Roger ini tidak mempercayai dengan kata keputusasaan atau ketidakberdayaan. Jadi ia selalu percaya bahwa selagi manusia itu mau berjuang pasti akan berhasil. Selanjutnya adalah struktur kepribadian menurut Rogers. Jadi dalam teori ini menurut Rogers tuh ada dua struktur kepribadian yang penting dalam perkembangan manusia. Yang pertama adalah organisme dan yang kedua adalah diri atau self. Yang pertama adalah organisme. Jadi menurut Roger organisme ini adalah tempat dari seluruh pengalaman. Nah, selanjutnya adalah diri atau self. Jadi menurut Rogers diri itu adalah faktor yang sangat penting dalam pengalaman klien. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian menurut teori Rogers. Yang pertama adalah penerimaan positif. Jadi menurut Rogers, jika seseorang itu diterima dengan positif oleh lingkungannya, maka ia akan mudah untuk berkembang. Selanjutnya adalah aktualisasi diri. Jadi Rogers itu mengemukakan bahwa dan berpendapat bahwa seorang manusia itu pasti bergerak maju untuk mencapai aktualisasi dirinya. Selanjutnya adalah hambatan. Hambatan dalam teori ini. Jadi yang pertama itu adalah penghargaan bersyarat. Nah, jadi banyak orang itu berpendapat bahwa untuk mendapatkan penghargaan, misalnya kayak dicintai itu. Misalnya jika ia ingin dicintai oleh seseorang atau orang lain, maka ia harus memiliki sesuatu yang memiliki sesuatu yang lebih. Selanjutnya adalah kecemasan dan ketegangan. Nah, jadi menurut Roger, semakin besar rasa cemas kita, itu tuh akan menjadi ancaman yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Tujuan dari teori personal concert ini adalah menciptakan suasana yang kondusif agar seorang klien itu mampu membangun dirinya menjadi lebih baik lagi. Teori ketiga adalah teori tentang rasional emotif behavior terapi. Jadi teori ini menekankan tentang 3 keterkaitan antara tingkah laku, perasaan, dan pikiran. Jadi teori ini dikemukakan oleh Albert Ellis. Pandangan terhadap manusia tentang teori ini adalah bahwa manusia itu mampu berpikir dengan rasional dan juga mampu berkembang secara sosial. Selanjutnya adalah konsep dasar tentang teori ini. Nah, yang pertama itu adalah asumsi dasar. Nah, Ellis ini mengatakan dan itu berasumsi bahwa REBT dapat dikategorisasikan pada beberapa poin. Nah, yang pertama adalah pikiran. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku itu saling bergantung atau saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya adalah gangguan emosional itu terjadi diakibatkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Selanjutnya adalah manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya dan orang lain. Selanjutnya, ketika sesuatu hal yang tidak ia senangi terjadi, biasanya individu akan memunculkan sifat irasional yang membuat ia menyukainya. Selanjutnya, kejadian irasional menjadi penyebab terganggunya kesehatan individu. Tujuan dari teori ini atau konseling ini agar seorang individu itu mampu berpikir secara rasional dan lebih produktif. Jadi mungkin cukup sekian penyampaian dari saya.
Bila ada kesalahan dan kurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.